Episode ini diawali dengan diperlihatkannya kegiatan Carol sehari-hari. Ia juga rajin membuat kue, dan kue-kue itu dia bagikan ke warga lainnya. Tidak lupa Carol membagikan kue itu kepada Tobin. Sebenarnya Tobin tidak menyukai buah peach, namun Carol memaksanya untuk menyicipi kue tersebut. Ternyata kue itu sangat enak rasanya. Ia pun memuji Carol. Tiba-tiba terdengar orang berteriak memberitahukan bahwa Rick dan teman-temannya telah kembali ke Alexandria. Rick berpesan pada Sasha untuk memanggil Olivia agar mendata makanan yang mereka dapatkan. Ia juga berpesan agar warga Alexandria berkumpul di gereja 1 jam ke depan. Carol mendekati Rick dan bertanya tentang apa yang telah terjadi. Rick hanya menjawab singkat bahwa mereka akan berperang. Setelah Rick pergi, Morgan menghampiri Carol. Dia bertanya kenapa Carol tidak memberitahu Rick tentang apa yang sudah Morgan lakukan. Maksud Morgan di sini adalah tentang Morgan yang menyembunyikan salah satu anggota Wolf di rumahnya. Begitu juga dengan Tara, Rosita, dan Eugene. Carol menyuruh Morgan untuk melupakan itu semua, sedangkan Tara, Rosita, dan Eugene dialah yang menyuruh mereka agar tetap diam. Ia lalu menyuruh Morgan pergi meninggalkannya. Dan film pun baru dimulai. Di dalam gereja, Rick menyampaikan kepada warga Alexandria bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan Hilltop. Mereka akan mendapatkan bahan makanan dari sana. Namun semua itu ada imbalannya. Mereka harus menghentikan The Savior. Anggota mereka pernah mencoba membunuh Daryl, Sasha, dan Abraham. Saat ini mereka mengancam Hilltop. Bisa jadi suatu saat mereka akan menemukan Alexandria dan akan menguasainya. Namun sebelum itu terjadi, mereka akan berusaha untuk menghentikannya. Memang mereka akan melakukan itu untuk membantu Hilltop. Namun itulah caranya mereka menjaga Alexandria. Rick memerlukan kesepakatan kelompok. Ia ingin agar mereka memberikan masukan atas hal tersebut. Morgan pun mengusulkan agar mereka mencoba untuk berunding dengan Xavier. Namun Rick tidak setuju. Ia ingin agar mereka mendatangi The Savior sebelum mereka mendatanginya. Namun Rick mengembalikan keputusan itu kepada mereka. Eren mendukung rencana Rick. Akhirnya Rick memutuskan pertemuan itu sudah selesai. Mereka akan membunuh semua anggota The Savior. Sekilas diperlihatkan Carol yang sedang gelisah di kamarnya. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Scene pun beralih, terlihat Glenn dan Maggie sedang berbincang. Maggie ingin ikut andil dalam penyerangan itu karena ia merasa bahwa dia yang telah membuat kesepakatan yang menyeret mereka semua ke dalam masalah tersebut. Kembali pada Carol, ia memilih keluar rumah sambil menghisap sebatang rokok. Saat melewati rumah Tobin, Tobin menyapanya. Mereka lalu merokok bersama sambil berbincang. Tobin mengagumi pribadi Carol sebagai seorang ibu. Menurutnya, Carol sudah dianggap sebagai ibu bagi sebagian warga di sana. Namun tidak termasuk dirinya. Tobin menganggap Carol sebagai sesuatu yang lain. Tobin menyukainya. Tak jauh dari sana, Abraham mengemasi barang-barangnya. Rosita bingung melihatnya. Saat Abraham hendak pergi, ia mencoba menghentikannya, namun Abraham malah memutuskan hubungan mereka. Rosita pun menangis. Di saat yang sama, Rick dan Mason sedang mempelajari tentang denah tempat tinggal di Xavier. Eddie mencoba menggambarkannya. Di lain sisi, Tara mengungkapkan perasaannya kepada Dennis. Besok dia akan ikut serta dalam penyerangan. Dennis menyambut perasaan Tara. Dia akan tinggal di sana dan menunggu Tara kembali. Ternyata selama ini Tara dan Dennis adalah lesbian. Kembali pada Rick. Eddie menggambarkan peta The Savior sesuai dengan apa yang diketahuinya. Walaupun Eddie pernah masuk ke dalam, namun dia tidak tahu persis berapa kira-kira jumlah mereka. Eddie dan Jesus yang sering pergi ke sana, mereka hanya mengantar sampai lorong atau kadang ke pantry. Menurutnya di lorong itu terdapat gudang senjata.
Edie juga memberitahu tentang rute yang sering dilewati penjaga. Setelah mendengar penjelasan dari Edie, Rick memutuskan penyerangan dilakukan pada malam hari saat mereka tertidur. Namun Edie menjelaskan bahwa penjaga di sana tidak pernah tidur. Mereka selalu bergantian. Jalan satu-satunya untuk masuk ke The Savior adalah melalui gerbang depan. Sepertinya Rick mempunyai sebuah ide. Ia akan membuat penjaga di sana membukakan pintu gerbang untuk mereka. Rick akan membawakan kepala Gregory seperti yang mereka inginkan. Singkat cerita, Rick dan teman-temannya mulai melakukan rencananya. Mereka membuat kegaduhan untuk menarik perhatian zombie. Mereka berpencar mencari zombie yang berwajah mirip dengan Gregory. Gabriel ikut serta dalam rencana itu. Glenn berpencar bersama Heath. Heath bertekad untuk membunuh mereka malam ini. Walaupun sebelumnya dia belum pernah melakukan itu, namun sepertinya dia melihat kegugupan di wajah Glenn. Ternyata beberapa hari belakang ini Glenn memang sedang gelisah. Dia tidak enak tidur dan tidak enak makan. Beberapa saat kemudian mereka sudah berkumpul. Rick menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan. Mereka akan menyerang beberapa jam sebelum fajar. Menurutnya saat itu penjaga sedang kelelahan dan orang-orang juga sedang tertidur pulas. Setelah semua bubar, Carol bertanya kepada Rick, kenapa Maggie ada di sana? Sedangkan yang ia tahu saat ini Maggie sedang hamil. Rick pun berkata bahwa itu adalah kemauan Maggie. Ia sendiri yang memilih untuk menjadi perimeter atau menjaga di detik pertama mereka. Carol kemudian memutuskan untuk tetap tinggal bersama Maggie. Walaupun sebenarnya Rick sangat membutuhkannya. Rick, Jesus, dan Edie melihat beberapa potong kepala zombie yang sudah dibuat semirip mungkin dengan wajah Gregory. Mereka lalu memilih salah satu yang paling mirip di antara semua. Namun, Jesus takut jika The Savior akan tahu bahwa mereka membawa kepala Gregory yang palsu. Karena hidung zombie itu tidak sama dengan hidung Gregory. Rick lalu memukuli kepala zombie itu tepat di hidungnya. Dia akan beralasan bahwa Gregory melawan, namun sepertinya Edie ragu akan rencana mereka. Menurutnya The Savior menakutkan dan mereka tidak akan membiarkan Rick begitu saja. Fajar hampir tiba. Mereka lalu memulai melaksanakan rencananya. Edie membawa kepala zombie itu ke markas The Savior. Penjaga di sana mempercayainya karena Edie sudah melakukan tugas dari Negan. Mereka akan melepaskan temannya untuk dibawa pulang. Salah satu penjaga itu masuk untuk mengambil Craig. Tiba-tiba Daryl datang membunuh penjaga yang berada di luar. Dengan cepat teman-teman Rick datang dan membereskannya. Begitu juga saat penjaga yang satunya keluar dengan membawa Craig. Rick dan teman-temannya lalu membunuhnya. Perlahan mereka mulai menyergap ke dalam gedung. Pertama-tama mereka akan mencari gudang senjata dan menguasainya. Mereka pun berpencar. Rick, Mason, dan Daryl mulai melakukan pembantaian saat mereka masih tertidur. Mereka terlihat tenang, berbeda dengan Glenn dan Heath. Glenn terlihat ragu, sisi kemanusiaannya muncul namun ia tetap harus melakukannya. Saat hendak melakukannya, Glenn menghentikannya, ia yang mengeksekusinya. Sedangkan Jesus, Edie, dan Craig menunggu di dalam mobil. Begitu juga dengan Tara dan Gabriel. Mereka menunggu sambil berbincang. Gabriel berkata bahwa dia telah belajar cara menggunakan senjata dari Rick dan Carl. Dari mereka juga dia belajar cara berkontribusi pada kelompoknya. Berbeda dengan Tara, dia merasa menyesal telah membohongi pacarnya. Padahal sebenarnya dia pernah melakukan penyerangan seperti ini sebelumnya. Di tempat yang sama, Abraham dan Sasha menjadi satu tim dalam penyergapan. Saat mereka hendak mencoba membuka sebuah pintu, tiba-tiba dari belakang Abraham muncul salah satu anak buah Negan dan langsung menyerangnya. Mereka berhasil melumpuhkannya, namun orang itu sempat menekan alarm tanda bahaya. Suara alarm itu terdengar sampai di tempat Carol dan Maggie berada. Carol akan menyusul mereka, namun ia tidak memperbolehkan Maggie ikut serta. Ia ingin agar Maggie tetap di sana. Sempat terjadi perdebatan kecil antara Maggie dan Carol. Kepanikan juga terjadi di tempat Tara dan yang lain. Tara lalu menyuruh Jesus dan Edie untuk segera membawa pulang Craig ke Hilltop. Namun Jesus ingin membantu mereka. Ia lalu menyuruh Edie pulang dengan Craig.
Tara memperingatkan Jesus. Kembali pada Rick dan teman-temannya, orang-orang The Savior terbangun mendengar suara alarm tersebut. Mereka lalu berhamburan keluar dari kamarnya. Rick menyambut mereka dengan rentetan tembakan. Berbeda dengan Aaron, ia masuk dan bersembunyi di sebuah kamar. Namun ternyata di kamar itu ada orangnya, mereka pun berkelahi. Aaron berhasil melumpuhkannya. Terjadi peperangan yang sangat seru di sana, mereka saling tembak. That's one of the locked ones. I'm gonna come. Tak jauh dari sana, Gabriel mendapati satu orang berhasil keluar dari gedung dengan penuh luka. Sambil mengucapkan firman Tuhan, dia menembak orang tersebut. Hari sudah pagi saat Rick dan teman-temannya keluar dari gedung tersebut. Mereka telah berhasil menyelesaikan pertempuran tanpa adanya korban di pihaknya. Mereka semua senang. Sekilas diperlihatkan Morgan yang sedang membuat sesuatu di dalam rumahnya. Kembali pada Rick, saat mereka sudah berada di luar gedung semua, tiba-tiba terdengar suara motor. Ternyata masih ada satu orang anak buah Negan yang masih hidup. Ia mencoba kabur dari sana. Daryl mengenali motor itu. Itu adalah motor miliknya yang dirampas oleh orang yang telah ditolongnya. Saat mereka hendak membunuh orang itu, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dari walkie-talkie. Dia menyuruh Rick dan teman-temannya menjauhkan senjatanya dari orang tersebut. Rick menyuruhnya untuk keluar. Ternyata orang itu telah menyandra Carol dan Maggie. Rick dan Glenn kaget mendengarnya. Dan film pun... Kita lanjutkan ke episode 13. Episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Carol dan Maggie yang sedang berdebat. Tiba-tiba dari belakang Maggie muncul satu orang yang hendak menembaknya. Namun dengan cepat Carol menembak orang itu. Carol lalu menghampirinya dan ingin membunuh orang itu. Carol terus menyuruh Maggie untuk tetap tinggal di sana. Tiba-tiba ada beberapa orang datang dan menyandra Carol. Mereka lalu melucuti senjata Maggie dan Carol. Setelah mereka mendapati Maggie dan Carol yang berada di sekitar markasnya, salah satu dari mereka yang bernama Paula merasa bahwa ada yang tidak beres di sana. Ia lalu menggunakan teropongnya untuk melihat ke sana. Benar saja, di sana ia melihat Timo, temannya, tertangkap oleh Rick dan teman-temannya. Dengan walkie-talkie-nya, Paula lalu menghubungi Rick. Rick berusaha bernegosiasi untuk bertukar tawanan. Namun Paula merasa itu bukanlah pertukaran yang adil. 2-1. Lagi pula ia yakin bahwa Primo bisa mengurus dirinya sendiri. Namun Danny, pria yang ditembak oleh Carol, menginginkan Primo kembali untuk mengobati lukanya. Akhirnya mereka sepakat dengan pertukaran itu dan film pun baru dimulai. Paula mulai memanggil bantuan anggota The Savior lainnya. Temannya berada sejauh 15 mil dari lokasi mereka saat ini. Maggie dan Carol dibawa ke sebuah gudang dengan kepala tertutup. Tangan dan mulut mereka diikat. Saat mereka sudah berada di gudang, kaki Maggie dan Carol juga diikat. Beberapa kali Paula memberikan tekanan kepada mereka bahwa tidak ada jalan keluar selain mati. Saat salah satu wanita mengeluarkan zombie, di kaki Carol tersangkut kalung salib yang kemudian Carol ambil. Terlihat di luar gudang, anggota lain memanggil Paula dan meminta tolong karena diserang zombie. Momen ini dimanfaatkan Carol untuk memasukkan kalung salib yang ia temukan ke saku celananya. Sedangkan Maggie berusaha melepas ikatan tangannya. Namun itu sia-sia. Belum juga berhasil, Paula sudah masuk lagi. Saat Paula dan yang lainnya masuk ke ruangan lagi, Carol mulai memainkan trik yang sangat cerdas. Nafas Carol tersendat-sendat seperti mau sekarat. Namun tidak ada satupun anggota The Savior yang melihat atau memperdulikannya. Mereka saling mengeluhkan kondisi gudang yang banyak zombie.
tidak ada makanan, dan tidak ada senjata. Donnie juga mengeluhkan kesakitan di tangannya. Ia merasakan lengannya seperti terbakar dan terus meronta-ronta kesakitan. Maggie terus memanggil mereka agar menyelamatkan Carol yang sesak nafas. Sampai akhirnya Paula mendengar teriakan Maggie dan melepas kain di mulutnya. Maggie meminta Paula menolong Carol yang sedang sesak nafas. Dengan mulut terbuka, kini Carol bisa mempengaruhi hati mereka yang sesama manusia. Dimulai dari tangan Carol yang menuju ke saku celananya. Miles yang melihat berusaha membantu mengambil sesuatu yang berada di celana Carol, yang ternyata itu adalah kalung salib. Nafas Carol mulai membaik setelah memegang salib. Dua wanita mulai tercengang melihat Carol yang nampak imannya kuat. Maggie hanya terbengong melihat tingkah Carol, karena memang tidak ada rencana apapun. Sikap Carol menarik perhatian Paula yang menghampirinya dan mengira Carol takut mati. Dengan tenang dan memegang salib, Carol tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tapi ia mohon jangan lukai Maggie dan bayinya. Sesama wanita, hati mereka mulai tercengang seperti Paula yang mengatakan Maggie bodoh mau hamil dalam kondisi wabah zombie seperti ini. Maggie menjawabnya dengan santai. Walaupun pintar, wanita tidak bisa keluar dari kodratnya. Wanita hanya akan mati setelah melahirkan. Paling tidak psikologi mereka sudah terpengaruh dan tidak akan melakukan kekerasan kepada mereka. Bahkan salah satu dari mereka terlihat berkaca-kaca mau menangis. Saat Miles merokok, ia melarangnya demi kesehatan bayi Maggie. Luar biasanya Miles mematikan rokoknya. Donnie kembali meronta-ronta kesakitan. Ia merasakan lengannya seperti terbakar. Ia meminta Paula untuk menyelamatkan Primo agar segera bisa mengobati lukanya. Namun Paula minta ia menahan sakit 30 menit saja sampai bantuan datang. Maggie mengatakan dia tidak akan bertahan selama 30 menit. Saraf lengannya sudah mati. Jika tidak mendapatkan pertolongan medis, dia akan kehilangan lengan bahkan nyawanya. Maggie menguatkan pendapat Donnie agar segera menyelamatkan Primo untuk mengobatinya. Ia menyuruh Paula agar segera menghubungi Rick untuk barter tawanan. Namun Paula tetap dalam pendiriannya. Ia ingin menunggu bantuan datang 30 menit lagi. Donnie kesal melihat Carol karena dialah yang telah membuatnya terluka. Donnie ingin membunuhnya. Paula berusaha menghentikannya. Dia ingin agar mereka menunggu bantuan datang. Setelah itu baru bertindak. Namun Donnie tidak peduli lagi dengan omongan Paula. Ia dengan keras memukul Paula sampai ia terjatuh. Melihat hal itu, Maggie mencoba menyelamatkan Carol. Untungnya Paula segera membunuh Donnie. Paula menyuruh Shelly untuk menginterogasi Maggie di ruangan yang berbeda. Mereka terpisah. Carol mulai melakukan pendekatan lagi dengan mengucapkan terima kasih karena mereka telah menyelamatkan dirinya dan Maggie. Di ruangan berbeda, Maggie mulai berusaha meluluhkan hati Shelly. Ia menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Shelly lalu curhat tentang kehidupannya kepada Maggie. Ia telah kehilangan pacar dan anaknya yang masih bayi. Tiba-tiba Rick kembali menghubungi Paula untuk bernegosiasi barter tahanan. Namun Paula tetap pada pendiriannya. Ia nanti yang akan menghubungi Rick. Terlihat Carol mengatakan seharusnya ini tidak terjadi. Paula menyalahkan kelompok Rick yang telah menghabisi teman-teman mereka saat di markas. Dengan menangis, Carol menceritakan bahwa anggota Negan telah menghadang teman-temannya saat di tengah jalan. Mereka lalu merampas semua barang yang mereka miliki. Carol penasaran dengan sosok Negan. Namun saat ia bertanya siapa sebenarnya Negan, mereka tidak mau menjawabnya. Untuk menghilangkan stres, Carol meminta rokok kepada Miles. Akhirnya Paula mulai curhat masa lalunya. Dulunya Paula adalah seorang sekretaris. Tugasnya membuat kopi untuk bosnya dan kadang membuatnya senang. Sehari-harinya kerjanya hanya membaca email perusahaan. Saat wabah zombie terjadi, ia bersama bosnya terjebak di Washington DC. Mereka tidak boleh pergi.
Saat itu yang diselamatkan adalah semua orang penting terlebih dahulu. Sejak saat itu ia mulai membunuh dan korban pertamanya adalah bosnya sendiri. Ia melakukannya untuk bertahan hidup. Sejauh ini tidak terhitung lagi berapa orang yang sudah terbunuh olehnya. Ia kehilangan segalanya, suami dan 3 anaknya. Carol bertanya kenapa ia bisa bersama dengan kelompok pembunuh. Paula juga menganggap kelompok yang diikuti Carol juga pembunuh. Carol kembali menekan dengan mengatakan Paula pasti akan mati kalau tidak mau bekerja sama dengan mereka. Walaupun ia berharap tidak akan membunuh Paula. Paula kemudian menghubungi Rick untuk melakukan barter tawanan. Ia sudah menetapkan lokasinya. Rick pun menyanggupinya dan akan tiba dalam 30 menit. Sebenarnya Paula takut melakukan barter karena bisa saja mereka akan dibunuh setelah mereka mendapatkan Carol dan Maggie. Karena kelompok Rick sudah mendapatkan banyak senjata di markas The Savior. Carol mencoba menenangkan Paula bahwa Rick tidak mungkin menyerang Paula yang bisa membahayakan Carol dan Maggie. Paula kemudian menghubungi temannya yang masih dalam perjalanan. Ternyata lokasinya sudah dekat dan tinggal beberapa menit saja. Paula dan Mols mulai bersiap-siap. Mereka meninggalkan Carol sendirian di ruangan itu. Dengan salib yang ia miliki, Carol berhasil membuka ikatan di tangannya. Ia lalu keluar mencari Maggie dan membantunya melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Carol mengajak Maggie untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun Maggie meminta agar mereka membereskan semua orang di sana terlebih dahulu. Maggie menggunakan mayat Donnie untuk sebentar lagi menjadi zombie untuk melawan Mols. Saat Mols sudah terluka oleh gigitan zombie, Maggie menyergapnya dari belakang. Dan Maggie berhasil membunuh Mols. Paula mengetahui bahwa Maggie dan Carol sudah melarikan diri. Kini ia memburu mereka dengan menggunakan pistolnya. Jalan keluar Maggie dan Carol terhalang oleh beberapa zombie yang sengaja dipasang para penculik. Saat Maggie mulai membunuh para zombie, tiba-tiba Paula menembaki mereka semua dari belakang. Beruntungnya amunisi Paula sudah habis. Ia lalu mendekati Maggie dan Carol. Ia marah karena mereka telah membunuh teman-temannya. Carol lalu menodongkan senjatanya kepada Paula. Namun Paula sudah pasrah. Sepertinya hati Carol mulai melemah. Ia malah menyuruh Paula untuk pergi. Tiba-tiba salah satu zombie itu terlepas dari besi yang menancapnya. Ia berusaha menyerang Carol. Refleks Carol menembak dan mengenai Paula. Maggie berhasil menyelamatkan Carol. Mendengar suara tembakan, Sally datang kembali mencari Paula. Namun Maggie langsung menyergapnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Sally marah pada Maggie, ia merasa ditipu olehnya. Akhirnya Sally ditembak oleh Carol. Mereka kaget, ternyata Paula belum mati. Tembakan Carol hanya mengenai lengannya. Paula juga merasa tertipu oleh Carol atas kepura-puraannya menjadi seorang yang lemah. Carol terlihat ragu membunuh Paula sampai akhirnya Paula menyerangnya. Namun akhirnya Carol berhasil membunuhnya. Tiba-tiba walkie-talkie Paula berbunyi. Temannya menghubungi Paula. Carol pun berpura-pura menjadi Paula dengan meminta mereka untuk menemuinya di ruang pembantaian. Saat mereka sudah memasuki ruang pembantaian, Carol lalu menutup pintu dan sebelumnya membuang rokoknya yang sudah menyala, hingga membuat mereka terbakar. Maggie dan Carol segera pergi dari sana. Akhirnya mereka bertemu dengan Rick dan teman-temannya. Rick lalu menanyakan keberadaan Negan kepada Primo. Namun Primo malah mengaku bahwa dirinya adalah Negan. Rick kesal, ia lalu menembaknya. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 14. Pada episode kali ini diperlihatkan penduduk Alexandria yang sedang melakukan aktivitas seperti biasanya. Lalu terlihat Rick mendatangi Morgan yang sedang membuatkan sebuah penjara di kamarnya. Lalu Rick menanyakan kenapa dia membuat itu. Morgan ingin agar Rick memiliki pilihan untuk kedepannya. Rick pun pergi dari sana. Terlihat Toby dan Carol semakin mesra.
Di sisi lain, Rosita sedang memakai bajunya dan terlihat dirinya masih galau karena ditinggal oleh Abraham. Dan ternyata dia habis mantap-mantapan dengan Spencer. Di tempat lain, Daryl sedang memeriksa motornya. Lalu Carol datang menghampiri Daryl. Mereka berdua bersama sambil berbincang-bincang. Di sini, Daryl bertanya apa yang dilakukan oleh orang yang menculik Carol dan Maggie. Namun Carol hanya terdiam saja. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Dennis menjaga di gerbang dan di sana ia melihat sebuah kertas. Entah apa isi kertas itu. Di lain tempat, Spencer mulai akrab dengan Rosita. Namun Rosita hanya membutuhkan Spencer saat kesepian saja. Lalu datang Dennis dan memberitahu mereka sebuah tempat yang terdapat apotek dan butik. Dan menyuruh Daryl beserta Rosita untuk mengambil persediaan di sana. Dennis ingin ikut serta dalam mencari obat-obatan. Namun Daryl melarangnya. Dennis bersikeras untuk ikut mencarinya. Alhasil mereka bertiga berangkat menuju ke tempat itu. Tiba-tiba mobil mereka terhenti dikarenakan ada pohon tumbang yang menghadang jalannya. Daryl dan Rosita turun untuk membereskannya. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki. Dennis ingin lewat jalan lain. Namun Daryl tak setuju dengan hal itu. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, Abraham dan Eugene sedang berpatroli. Dan di sana mereka saling mengobrol tentang keadaan sekarang. Di mana Eugene mulai menjadi pemberani. Kembali lagi kepada Dennis, Daryl dan Rosita. Akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Daryl mencoba memeriksa tempat itu. Di saat yang sama, Eugene dan Abraham masuk ke sebuah gedung. Mereka akan mencari persediaan untuk membuat amunisi persenjataan. Mereka merasa sekarang sudah tidak ada pilihan lagi untuk bertahan hidup. Namun Abraham meragukannya. Tapi Eugene yakin bisa melakukan hal itu. Tiba-tiba datang satu zombie. Eugene mencoba melawannya namun dia kewalahan. Lalu Abraham datang dan membunuh zombie itu. Di sini Eugene marah dengan hal itu, kemudian mereka berdebat. Abraham kesal dengan kesombongan Eugene. Ia lalu pergi meninggalkannya sendirian. Di sisi lain terlihat Daryl, Dennis dan Rosita mulai masuk ke dalam toko itu. Dan di sana mereka menemukan sebuah tempat obat-obatan. Tiba-tiba mereka mendengar suara zombie yang berada di sebuah kamar. Dennis yang penasaran mencoba mengeceknya. Dan saat dia tahu bahwa itu adalah zombie anak kecil, ia lalu pergi dari sana dengan ketakutan. Dan mengagetkan Daryl dan Rosita. Dennis lalu keluar untuk menenangkan dirinya. Daryl dan Rosita keluar dan mengajaknya pulang kembali ke Alexandria. Di perjalanan, Dennis menceritakan saudara kembarnya yang sudah tiada. Dan Daryl pun cerita tentang saudaranya yaitu Mer. Daryl sekarang pun mulai mengikuti arahan Dennis tentang jalannya. Dennis melihat sebuah mobil dan ternyata ada zombie di sana. Dennis menginginkan kotak pendingin yang berada di mobil itu. Namun Daryl dan Rosita tidak mau. Dennis pun mencobanya sendirian. Saat ia membuka pintunya dan mengambil kotak pendingin, tiba-tiba zombie itu menyerang Dennis. Daryl dan Rosita mencoba membantunya, namun ternyata Dennis berhasil melumpuhkan zombie itu. Daryl memarahi Dennis karena hampir mati oleh kecerobohannya. Dennis pun menjelaskan dia mengajak Daryl dan Rosita karena mereka berdua kuat dan cerdas. Dan saat dia berbicara, tiba-tiba sebuah panah menancap di kepalanya. Mereka pun shock. Ternyata mereka telah dikepung oleh kelompok The Savior. Ia berhasil menangkap Eugene. Daryl bertemu dengan orang yang dulu ia selamatkan. Nampak di wajahnya ada sebuah luka yang cukup parah. Daryl menyesal karena tidak membunuhnya. Di sana Eugene melihat Abraham yang sedang mengamati dari kejauhan. Rosita menanyakan apa yang diinginkan mereka.
Dwight mengatakan ingin mereka membawanya ke Alexandria dan mengambil apapun yang ada di sana, atau mereka akan menghancurkan otak Eugene dan Rosita beserta Daryl. Sebenarnya Dwight tak ingin hal ini terjadi, namun jika terpaksa mereka akan melakukannya. Tiba-tiba Eugene berkata jika Dwight ingin membunuh seseorang, ia harus membunuh penjaganya yang berada di balik tangki dan bersembunyi. Mereka lalu memeriksanya. Tiba-tiba Eugene menggigit otongnya Dwight. Abraham datang menembaki mereka dan terjadilah pertempuran yang hebat. Mereka berhasil dipukul mundur dan terlihat Dennis yang sudah tiada. Mereka lalu membawa Eugene yang terluka akibat orang tadi. Mereka lalu membawanya untuk pergi dari tempat itu secepatnya. Mereka pun berhasil membawanya kembali ke Alexandria dan mengobati luka Eugene. Beberapa saat kemudian terlihat Eugene yang sudah siuman dan keadaannya mulai membaik. Dan di sini Abraham memberinya semangat. Setelah itu Abraham menemui Sasha. Sasha sedih mengetahui kematian Dennis. Abraham mencoba menenangkannya. Sasha pun menyuruhnya masuk ke dalam. Di sisi lain, Carol dan Daryl sedang menguburkan mayat Dennis. Terlihat mereka sedih atas kematian Dennis. Carol pun tak bisa berkata apapun. Mereka sudah banyak kehilangan orang-orang terdekat, di mana mereka tahu bahwa ancaman akan selalu datang dan semua orang akan merebutkan Alexandria. Di mana Carol memberikan surat kepada Tobin dan ia tidak ingin mencintainya karena dia tidak mau kehilangan orang lagi, dan ia akan pergi dari sana dan meminta untuk tidak mengejarnya. Terlihat Morgan yang melihat beberapa orang membawa senjata, dan film pun bersambung.